Nah, kalau yang dimaksudkan passive income itu nggak ngapa-ngapain kok dapat uang yang fix, itu sebenarnya dalam kaidah Islam nggak ada. Selama ini kan pembenaran orang MLM tuh nggak merugikan orang lain gitu, bermanfaat buat orang banyak. Akad-akadnya bener nggak gitu. Nah, sampai di satu titik akhirnya ya gelisah-gelisah gitu, terus memutuskan untuk nanya gitu, memberanikan diri untuk nanya ke Ustadz. Kita lahir sebagai orang Islam kan ya, kita tahu sholat, zakat, haji, puasa. Tapi kita belum tentu tahu loh bahwa akad-akad bisnis itu ada aturannya. Kalau mau belajar muamalah itu nggak cukup dengan kita sekedar jadi orang Islam. Kalau mau belajar muamalah harus ada kampusnya sendiri gitu ibaratnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah Gimana bersama kita kabarnya, Ustadz Firly. Coach Rendra? Siap. Ya, Alhamdulillah baik. sehat Ustadz? Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Ya, Coach Rendra? Sehat ya? Masya Allah. Habis nganterin ibu tadi ya? Iya, lagi check up tadi. Ya, Alhamdulillah udah selesai. oke. Oke Ustadz, kita mulai aja atau gimana nih? Kini udah jam 20 lebih 9 ya. Siap. Biar Boleh, nanti Mbak teman-teman yang Nadia lain juga nyusul. udah ready. Mbak Nadia, ready? Kak Nadia, ready ya? Siap insya Allah Ustadz. Siap. Urusan bocil aman ya, bocil. Udah dihipnotis. Udah dihipnotis. Siap. Monggo, Siap. Coach Rendra bisa dimulai. Saya serahkan ke jenengan. Oke, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur dulu kepada Allah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi petunjuk hidayah yang mana ya kita hari ini bertemu dalam rangka tolabul ilmi ya, dalam rangka belajar yang mana ketika kita memang meniatkan diri untuk belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini ada malaikat-malaikat juga yang mendoakan teman-teman untuk diampunkan dosanya. Makanya ini momen yang cukup luar biasa. Makanya saya semangat banget nih ketika belajar. Karena ini banyak malaikat juga yang ikut juga belajar sembari mendoakan kita agar diampunkan dosanya. Teman-teman, jadi kalau lagi kajian kayak gini, teman-teman banyak doa, insya Allah doanya bisa tembus langit ya. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana ya kalau kita pengen sukses dunia akhirat tinggal contoh saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama kita ketika juga bermuamalah kita juga harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul. Jangan pengen kayanya aja tapi nggak pengen berkahnya ya. Berkahnya yaitu ya kaya ya juga sesuai dengan syariah, insya Allah dapat dua-duanya, dapat pahala juga dapat uangnya gitu teman-teman. Dan hari ini temanya cukup menarik, teman-teman. Kita akan bahas seputar tema ya bisnis ala MLM yang tidak disadarin. Nah, nanti gimana sih yang banyak nggak disadarin? Nanti kita akan bahas bareng Ustadz Firly. Nah, biar tambah berkah, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, di sharing ini kita akan mulai durasinya sekitar 45 menit. Ya, yang pertama nanti saya akan coba tanya jawab nih bareng Ustadz Firly ya. Ustadz Firly, kenapa sih MLM ini nggak boleh sih dalam Islam? Padahal ya ini kan satu bisnis yang menarik ya. Kita bisa dapat passive income kalau zaman sekarang tuh bilangnya dapat passive income tanpa harus bekerja. Apalagi kalau kita udah di top leader nih. Apa sih yang membuat dilarang tuh sebenarnya di mananya gitu loh. Kok bisa dilarang tuh dalam Islam? Monggo Ustadz Firly bisa menjelaskan sama teman-teman nih, dilarangnya di mana nih? Siap, siap. Awalan saya sapa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya saudara-saudaraku semua? Semoga dalam kondisi sehat Alhamdulillah, ya. luar biasa. Siap. Kayaknya kita cukup lama tidak nge-zoom online bareng-bareng. Yang alhamdulillah malam hari ini, insya Allah kita bisa mengadakan kajian bersama. Gimana kondisi di kotanya masing-masing? Ini online kayaknya anu ya, nasional ini ya. Ya,
Beragam, Tat. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Bekasi. Waduh, mantap. Dan semuanya penggiat MLM mungkin? Semoga tidak ya. Kalau Mbak Mbak Nadia saya tahu dulu penggiat MLM ini. Tapi alhamdulillah sudah berubah haluan ya, dan eh, semoga malam hari ini apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, alhamdulillah tadi ada pertanyaannya kan. Dan sebenarnya kan yang agak digarisbawahi, dicetak tebal itu mengenai passive income. Nah, ini yang Hmm. menarik gitu. Sebenarnya ada nggak sih di dalam Islam passive income itu? Kan begitu kan. Nah, kalau yang dimaksudkan passive income itu nggak ngapa-ngapain kok dapat uang yang fix, itu sebenarnya dalam kaidah Islam nggak ada. Nah, pembedahan kita, diskusi kita malam hari ini itu bukan mau membedah secara keseluruhan mengenai MLM karena itu akan butuh waktu yang cukup panjang, yang mana memang diskusinya lebih komprehensif. Tapi saya akan mengasih spill-spillnya. Salah satu mengapa MLM itu diharamkan. Yang mana apabila tidak Anda sadari, bisa saja, bisa saja cara Anda bertransaksi bisnis, menjual produk, Anda tidak sadari, sebenarnya skema Anda MLM juga. Jadi bukan karena perusahaan Anda judulkan perusahaan MLM, tapi kalau transaksinya salah dan menggunakan skema MLM, itu juga tidak bisa. Nah, yang menarik kan di situ. Maka kita tidak akan diskusi keseluruhan termasuk apakah MLM itu riba atau tidak. Nah, yang malam ini, nih bahkan ada yang nanya investasi kripto juga atau tidak. Nah, kemungkinan mohon maaf yang bertanya seperti ini kan belum memahami dasar teori. Nah, yang mau saya ajak diskusi malam ini itu adalah boleh nggak kalau skemanya MLM. Jadi MLM itu kan memang skema utamanya itu mengenai marketing yang berjenjang. Dan memang menariknya di situ. Nah, pertanyaannya boleh nggak marketing berjenjang ini? Karena tanpa membicarakan dia riba atau tidak, kalau marketing berjenjang ini juga batil, maka juga tidak boleh dilakukan. Karena bisa saja marketing berjenjang itu tidak riba, itu bisa. Tapi bukan kalau, oh kan nggak riba, jadi boleh kalau dia marketing berjenjang dengan skema MLM ini. Gitu loh. Bahkan bisa jadi nanti gorornya nggak ada, karena kan pemahamannya itu yang penting nggak ada maisir, goror, riba, itu jadi boleh. Padahal kita harus melihat akadnya itu sah atau tidak, sah atau batil. Nah, jadi harus paham dulu mengenai sah atau tidaknya, batil tidaknya. Karena kalau batil nggak ada maisir, goror, riba pun itu tidak boleh diamalkan. Dan dampaknya adalah terhadap akad yang batil, seturunan-turunannya jadi nggak boleh, termasuk mendapatkan komisinya. Maka diskusinya ini akan lebih luas. Nah, kita hanya memahami bahwasannya eh, menarik hukum atau gambaran itu terhadap tadi kan ada PT BES atau apapun itu. Nah, makanya kita harus paham dulu positioningnya. Nah, kalau boleh saya sampaikan sedikit ya. Jadi kalau pengertian dari MLM itu kan adalah sistem pemasaran langsung untuk memasarkan produk melalui para pembeli dengan memberikan komisi kepada mereka sebagai kompensasi adanya para pembeli baru yang membeli produk melalui mereka, pembeli lama, menurut syarat-syarat tertentu. Ini saya kasih sedikit contekan aja ya. Saya share sedikit. Nah, ini ada materinya sebenarnya eh, MLM ini yang cukup panjang ini, ada 31 slide. Tapi saya kasih spill gambarannya dulu. Oke. Masuk ya, Coach Rendra. Eh, materi saya apakah masuk? Bisa Oke, direspon? masuk, Masuk, Tat. masuk, Tat. Ya. Ya.
Nah, jadi yang dimaksud MLM itu adalah ini. Makanya harus paham definisi dulu ya. MLM itu adalah sistem pemasaran langsung, pemasaran untuk memasarkan produk-produk melalui para pembeli. Jadi yang udah beli ya itu nanti disuruh membantu memasarkan produk yang mana nanti memberikan komisi kepada mereka. Nah, sebagai kompensasi adanya para pembeli baru yang membeli produk melalui mereka yaitu pembeli lama menurut syarat-syarat tertentu. Oke. Nah, salah satu kuncinya itu mengenai komisi. Maka ini akadnya bukan jual beli. Oke, antara perusahaan dengan si pembeli lama itu bukan jual beli, tapi menjadi perantara atau makelarnya yang nanti dapatnya kompensasinya komisi. Oke, dipahami dulu ya. Maka untuk melakukan skema MLM ini dibutuhkan para makelar itu atau para marketer. Nah, menurut syarat-syarat tertentu nih, salah satunya boleh berjenjang. Nah, ini yang dimaksud MLM itu. Nah, yang akan kita bedah itu pada sisi ini, malam hari ini. Yang mana bisa jadi kalau Anda nggak paham, sebenarnya Anda melakukan ini, baik Anda sebagai produsen maupun si marketernya. Dan ini sudah banyak terjadi. Jadi Anda itu bisnisnya untuk menjual produk Anda menggunakan perantara atau jasa dari pihak lain untuk membantu menjualkan produk Anda. Salah satunya kemarin, 2 minggu lalu apa ya, atau minggu lalu, saya konsultasi ke perusahaan travel umroh, travel haji dan umroh. Ternyata juga terjadi skema MLM itu di mereka. Tuh, kalau nggak paham kan jangan sampai gitu loh, Anda punya travel haji dan umroh yang membantu para umat untuk menjadi tamunya Allah di Baitullah, tapi dengan transaksi yang salah gitu. Jadinya gimana? Umrohnya batal atau tidak? Nah, itu diskusi yang berbeda lagi. Nah, poinnya adalah mengenai pemberian komisi gara-gara ada manfaat mendapatkan pembeli melalui marketing itu, atau marketernya itu, atau perantaranya itu. Nah, agar memahami, kita harus paham akadnya apa sih dari perusahaan dengan si marketingnya. Ini akadnya apa? Nah, maka kalau Anda menjadi makelar, hakikatnya nama akad Anda adalah samsaroh. Nah, masalahnya kita harus paham dulu samsaroh itu apa. Begitu kan? Nah, sekali lagi kita harus paham takrif syar'inya. Nah, sekarang saya share materi mengenai samsarohnya. Masuk nggak materinya? Masuk, masuk. Yang Masuk, Ustaz. samsaroh ya. Iya, masuk. Nah, jadi apa hukum samsaroh ini? Yaitu menjadi pakelar atau perantara jual beli. Gitu loh. Gimana? Semakin asik nggak? Ini baru belum slide 1 ya. Masya Allah. Menarik, Nah, menarik. belum slide 1 aja udah membingungkan. Nah, memang ciri-ciri guru yang pinter itu membingungkan muridnya dulu di awal. Biar kelihatan gurunya pinter gitu. Masalah nanti penjelasannya beda lagi. Wah, semakin panas, ribet ya Ustadz. Waduh. Ya kalau belajarnya baru ribet. Jadi kalau belajar fikih muamalah itu awal-awal memang bingung. Belajar terus semakin bingung. Akhirnya ya bingung gitu. Kalau belajarnya setengah-setengah. Makanya kenapa idealnya itu belajarnya komprehensif. Ini ada yang menyampaikan sistem fee ya Ustadz mirip alias broker. Ya, semacam itu. Jadi yang namanya makelar itu perantara jual beli.
Berarti bukan dia pemilik barang, bukan dia penjualnya, dan bukan dia pembelinya. Dan ini boleh di dalam Islam yang diatur dalam hukum samsaroh ini. Nah, yang harus dipahami kan, sudah paham belum apa itu pengertian samsaroh? Nah, ini baru satu sisi ya, kita bedah hanya dari sisi permakelarannya. Belum dari, kalau tadi udah di-spill sama Coach Rendra kan ada 8 keharaman MLM. Nah, itu kan belum 8-8-nya, baru dari sisi ini. Karena yang ini banyak Anda aplikasikan sendiri juga di dalam bisnis Anda. Yang mungkin Anda nggak sadari gitu. Nah, apa sih pengertian dari samsaroh ini? Ya, jadi pengertian dari as-samsarotu khurfatun yakunu muhtarofuha al-wasitotu bainal ba'i wal mustari. Jadi yang namanya samsaroh itu adalah sebuah profesi atau sebuah pekerjaan. Makanya nanti objeknya adalah memberikan amalnya. Pekerjaan yang bagaimana? Yang di mana pelakunya, oke, profesi yang pelakunya itu menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Jadi dia adalah pihak yang di tengah-tengahnya. Pihak yang ada di tengah-tengah antara penjual dan pembeli. Nah, siapa sih namanya pelaku di dalam samsaroh itu? Si perantara itu namanya simsar. Dia pelaku samsarohnya, brokernya yang tadi dibilang Bu Erlina Palembang. Nah, apa sih pengertian dari simsar ini? Simsar itu asimsaru ya. Alwais alwas itu bainal ba'i wal mustari. Dia adalah perantara antara penjual dan pembeli. Nah, di sini positioningnya. Maka dia kalau ada penjual, oke, ada pembeli. Nah, di sini nih makelar itu. Dia menjembatani jual belinya. Tapi sebenarnya jual belinya itu antara penjual dan pembeli. Oke. Maka makelar ini perantaranya yang karena manfaat perantaraan itu boleh dapat komisi. Maka pertanyaannya, apakah makelar itu penjual? Bukan. Apakah makelar itu pembeli? Bukan. Dia memberikan manfaat, mempertemukan penjual dan pembeli, lalu dapat komisi. Oke. Nah, biar nggak terlalu panjang dan terlalu bingung, permasalahannya itu di mana? Kok nggak boleh kalau MLM itu? Kan begitu. Nah, sebenarnya di materi ada. Nah, ini materi tentang samsaroh gitu loh. Nah, jadi kalau rukunnya, ya, rukun samsaroh, pertama ada pelaku akadnya. Siapa? Namanya simsar ketemu tolibus samsaroh. Orang yang meminta pekerjaan simsar itu. Nah, itu boleh dari sisi penjual, boleh dari sisi pembeli. Nah, biasanya umumnya dari sisi penjual kan, atau perusahaan itu. Nah, ngapain objek akadnya? Kalau simsar atau makelar itu objeknya amal pekerjaannya mempertemukan penjual dan pembeli spesifik. Jadi memang objek akad fungsi si simsar ini spesifik mempertemukan penjual dan pembeli. Nah, nanti tolibus samsarohnya misalnya dalam hal ini penjual ngasih komisi. Sorry, ngasih komisi. Gara-gara kalau mempertemukan penjual dan pembeli. Kemudian nanti ada ijab kabulnya. Kan begitu. Nah, maka sebenarnya skema dari samsaro itu seperti ini. Ini agak saya loncat-loncatin. Biar penasaran. Biar mau belajar komprehensif. Jadi kemungkinan besar pertemuan kita malam ini hanya memberikan kebingungan. Dan memang kebingungan itu satu fase awal yang baik.
Tinggal Anda mau ngapain dengan kebingungan Anda. Tetap bingung atau Anda mau memperdalam mengetahui ilmunya. Karena jangan sampai kalau amalannya salah, nanti mohon maaf bisa tertolak dan mohon maaf bisa menjadi dosa. Termasuk harta yang dihasilkannya jadi harta yang haram. Padahal nggak pernah, saya pernah dengar ada orang, saya mau bisnis ngapain? Untuk mendapatkan harta yang haram. Nggak pernah saya dengar ada orang bilang begitu. Tapi gara-gara transaksinya salah, bisa berpotensi mendapatkan harta yang haram. Nah, ini skemanya transaksi samsara. Misalnya ada supplier atau penjual, oke, di sini. Supplier, sorry. Ya, ada supplier atau penjual. Kemudian ada maklarnya, perantaranya. Kemudian ada pembelinya. Nah, terjadi akad samsaroh dulu antara maklar dengan penjual. Karena harus terjadi samsarohnya dulu, baru memberikan manfaatnya. Jangan kebalik. Ya, jual beli dulu kok baru minta, baru berakad samsarohnya. Tidak sah itu. Karena bukan manfaat dulu baru akad, tapi akad dulu baru manfaat. Nah, kemudian kalau simsar itu bisa mewakilkan kepada makelar untuk menjualkannya. Tapi makelar itu bukan pemilik barang ya. Dia mewakili penjual untuk menjualkan barangnya. Dikarenakan sudah berakad samsaroh, oke, dia punya hak mewakili jual belinya atau menawarkan barangnya. Makelar mewakili penjual dalam transaksi dan atau juga membawa barangnya boleh. Yang kemudian maklar itu mewakili jual belinya dengan pembeli. Maklar mewakili akad dan atau sekaligus menerima pembayaran dan menyerah terimakan barangnya itu boleh karena sudah berakad samsaroh itu. Tapi sebenarnya akad jual belinya tetap antara penjual dengan pembeli. Makanya yang harusnya bawa barang atau pemilik barang itu adalah sini dan yang memberikan pembayaran adalah sini. Nah, dikarenakan dia menjadi perantara itulah nanti dia dapat komisi. Makanya kalau dia menjadi wakil, menjadi simsar, menjadi perantaranya, kalau ada pembayaran, itu hakikatnya sebenarnya uangnya penjual, nggak boleh dimiliki makelar. Kalau jual beli beda, itu nanti jadi miliknya dia. Tapi karena ini jadi makelar, hanya perantara, maka itu tetap miliknya penjual yang dia wakilkan. Oke. Nah, ini skema samsaroh tadi. Nah, barang pun boleh dikirimkan. Makanya kalau dropshipping dengan akad sebagai makelar, yaitu dengan akad samsara, boleh. Tapi kalau akadnya jual beli, nggak boleh dropshipping. Gitu loh. Wah, dropshipper nggak boleh, dropshipper nggak boleh. Wah, semakin bingung kan. Nah, udah malam-malam, belum makan malam, jadi bingung. Nah, ini skema transaksi samsaroh itu. Nah, saya mau menyampaikan bahwasannya kesalahannya di mana sih? Oke. Kesalahannya itu di mana? Nah, kesalahannya begini. Skema samsara yang benar itu adalah penjual, makelar, pembeli. Oke, kan penengah perantara antara penjual dan pembeli. Nah, sedangkan samsaroh atau multi samsaroh, samsaroh ala samsaroh atau multi samsaroh atau marketing berjenjang seperti yang dilakukan di dalam MLM itu adalah penjual ketemu makelar satu, ketemu makelar dua, ketemu makelar tiga, baru ketemu pembeli. Dan ini sering terjadi tidak hanya di perusahaan MLM, tapi di dalam bisnis banyak kan ya, bisnis herbal, terus skincare, kemudian travel umroh, kemudian jualan rumah, jualan mobil, tuh, jualan baju, sering terjadi seperti ini.
Maka bukan terus perusahaanku tuh nggak MLM, nggak ada tulisannya MLM, tapi ternyata transaksinya kayak MLM, ya nggak bisa. Loh terus di mana sih dalil keharaman tidak bolehnya ini? Dalilnya itu menggunakan takrif syar'i tadi, pengertian syar'i dari si simsar. Oke, tadi kan simsar. Sorry. Tadi kan ada simsar. Nah, simsar itu siapa? Simsar itu adalah perantara si maklar ini loh. Perantara antara penjual dan pembeli. Maka fungsi kalau sudah jadi makelar, fungsinya itu ya langsung mencari pembeli, mendapatkan pembeli. Nah, coba kita cek kalau makelar satu di sini, dia memperantarai antara siapa? Perantaranya adalah mempertemukan penjual dengan makelar dua, maka dia tidak memenuhi takrif syar'i sebagai seorang simsar. Yang mana yang namanya simsar itu adalah rukun pelaku akad di dalam akad samsaroh. Maka rukun samsarohnya itu batil alias batal. Kenapa? Karena simsarnya tidak sah. Kenapa? Karena penjual makelar satu itu mempertemukan penjual dengan makelar dua. Coba sekarang kita lihat makelar dua ini. Makelar dua mempertemukan siapa? Makelar satu dengan makelar tiga. Lah itu sesuai takrif syar'inya enggak? Enggak. Maka tidak bisa dia menjadi simsar, padahal yang namanya simsar itu pelaku akad samsaroh. Maka kalau tidak terpenuhi rukunnya, batal akadnya. Berarti kalau Anda menjadi makelar, yang Anda harus lakukan itu adalah langsung mencari pembeli. Maka di sini yang nyari pembeli siapa? Makelar tiga, yang hakikatnya makelar dua dan makelar satu enggak kerja kok dapat komisi. Itu namanya pengambilan harta secara batil. Gitu loh. Padahal kan di An-Nisa 29 disampaikan, ya lazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil ila antakuna tijarotan antarodin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengambil harta sesamamu atau memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Kecuali dengan perniagaan yang antarodin di antara kamu. Maka kalau seperti ini itu batil, walaupun antarodin nggak bisa. Begitu loh. Itu kan berarti si maklar satu cuma mau ongkang-ongkang, maklar dua ongkang-ongkang, yang kerja maklar tiga, kok akhirnya maklar tiga dapat pembeli, kok maklar satu sama maklar dua itu dapat juga, itu gimana ceritanya? Maka hati-hati kalau Anda punya perusahaan yang menjualkan produk Anda, jangan membuka cara seperti ini, karena akadnya batil. Ya kan? Hakikatnya dalam multi samsaro, oke, manfaat simsar satu atau maklar satu adalah mempertemukan antara penjual dengan simsar dua, dan itu tidak masuk ke dalam takrif simsar yang benar. Maka tidak sah sebagai simsar yang sesuai syariah, yang seharusnya adalah mempertemukan antara penjual dan pembeli. Begitu juga simsar dua atau maklar dua, manfaatnya adalah mempertemukan antara simsar satu dengan simsar tiga. Hal ini tidak sah sebagai simsar, begitu seterusnya. Nah, disinilah kesalahan, salah satu kesalahan dalam MLM atau bisnis yang menjalankan skema ini. Dan itu yang jadi pokok pembahasan kita malam hari ini. Begitu Coach Rendra, biar nggak Ah, terlalu panjang, jadi biar bingungnya tanggung. ya teman-teman, ini bagian kalau bingung itu berarti mau naik kelas ya. Teman-teman harus belajar lebih detail ya, lebih lengkap. Nah, kita mungkin langsung ke pembicara kedua. Oke, oke. Sudah bersama kita Kak Nadia ya di sini. Mungkin bisa cerita sedikit dong tentang pengalamannya ketika terlibat di bisnis MLM dan yang membuat hijrah. Kenapa sih akhirnya meninggalkan ya MLM ini ya? Dengar-dengar sih udah sampai top leader kan. Kenapa harus ditinggalin gitu? Gimana sih proses hijrahnya? Mungkin bisa sedikit cerita pengalamannya dulu di MLM.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi saya ini kan ngejalanin MLM itu dari 2013 gitu. Saya di salah satu MLM dari Eropa, MLM Swedia yang kalau bagi saya MLM itu bersih gitu dibandingin MLM abal-abal yang sayangnya biasanya made in Indonesia gitu ya. Kayak yang oh punya aku tuh ada produknya kok, punya aku tuh nggak money game gitu kan yang dipikir oh nggak riba gitu. Yang dipikir tuh kayak kayak gitu. Jadi merasa nggak ada yang salah, bahkan merasa udah hijrah gitu loh kayak yang tadinya wanita karir terus jadi memutuskan stay at home ngerjain bisnis full online, bikin website untuk MLM-nya dan sebagainya dan kayaknya udah bener gitu. Nggak ngerti bahwa sebenarnya kalau dalam konsep Islam itu patokannya bukan sekedar merugikan orang lain atau enggak, bermanfaat buat orang lain atau enggak cuma sebatas itu. Kalau dalam Islam tuh harus dicek halal haramnya, boleh apa enggak nih gitu. Waduh, ada jaringan Mbak Nadia nih yang kolom komen. Mantan downline, Mbak, mohon dimaafkan dosa-dosa masa lalu ya. Jadi eh ya itu tadi kayak kayak eh, kayak merasa nggak ada yang salah gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika udah MLM-an itu kan jadi udah punya duit, udah lumayan lah. Kalau di Jawa Tengah ya nomor satu lah gitu. Itu jadi bisa punya waktu buat ngaji. Nah, karena punya waktu buat ngaji, jadi belajar, jadi mulai mulai bersentuhan tuh dengan konsep-konsep muamalah. Jadi tahu oh ada fikih muamalah, jadi belajar di situ. Nah, di situ tuh mulai kayak kayak gelisah gitu, kayak bener nggak ya yang gue lakuin ini gitu. Selama ini kan pembenaran orang MLM tuh nggak merugikan orang lain gitu, bermanfaat buat orang banyak. Terus kalau dalam MLM saya itu memang saya merasa capek banget kerja keras gitu loh. Jadi aku nggak cuman yang ongkang-ongkang kaki dapet duit gitu kayak bener-bener kerja keras lah, capek banget gitu kayak mantengin iklan atau kayak setting ads dan sebagainya lah gitu. Karena saya MLM-nya yang memang full online gitu, yang di grup saya gitu ya. Terus nggak tahu bahwa harusnya nih dicek dulu nih akad-akadnya bener nggak gitu. Nah sampai di satu titik akhirnya ya gelisah-gelisah gitu, terus memutuskan untuk nanya gitu, memberanikan diri untuk nanya ke Ustadz gitu. Terus kebetulan waktu itu suami saya itu sedang jadi sopirnya UDC, lagi jadi sopirnya Ustadz Dwi Condro. Terus eh, kan suami saya nganterin UDC tuh Jogja Solo buat ngisi gitu dan itu tuh nganternya pakai mobil saya, mobil CR-V yang saya dapat dari MLM itu dengan logo MLM segede itu di mobil. Dan ya Masya Allah Ustadz tuh ya kayak cuma senyum-senyum aja gitu ya, ada beliau sebagai seorang guru cuma senyum-senyum aja naik mobil kayak gitu ya, walaupun di akhir-akhir beliau bilang oh pantesan kok agak atos-atos rapena iki gitu mobil AC-nya nggak panas mungkin ya. gitu. Cuman at least kayak nggak merasa ada yang salah kan. Tapi suami saya ini juga penting nih ya buat mungkin teman-teman juga mungkin akan ada di titik ini juga. Suami saya juga nggak bisa menasehati karena nggak ngerti. Dia juga gelisah gitu ya. Dia udah ngaji udah lebih dulu tapi juga nggak ngerti. Oh jangan-jangan ini MLM bener apa enggak ya? Itu juga nggak ngerti. Dan di situ sebenarnya harus jadi poin kesadaran buat kita semua bahwa kita lahir sebagai orang Islam kan ya. Kita tahu sholat, zakat, haji, puasa. Tapi kita belum tentu tahu loh bahwa akad-akad bisnis itu ada aturannya. Kalau mau belajar muamalah itu nggak cukup dengan kita sekedar jadi orang Islam. Kalau mau belajar muamalah harus ada kampusnya sendiri gitu ibaratnya. Kayak harus les gitu, harus kursus sendiri. Nah, kesadaran kayak gitu yang biasanya orang Indonesia emang nggak, bukan orang Indonesia lagi ya, orang Islam gitu kayaknya belum punya gitu. Dan akhirnya memberanikan diri minta waktunya UDC dan saya akhirnya bisa ngumpulin top-top leader dari MLM saya tersebut. Ada tadinya banyak guys, tadinya tuh banyak kayak kita bikin satu grup gitu banyak, akhirnya mereteli gitu loh, satu demi satu keluar dari grup karena nggak mau, karena urusannya urusan perut gitu, kayak nanti kalau tahu jadi nggak boleh, jadi harus berhenti, padahal penghasilan udah puluhan juta ratusan juta tiap bulan gitu kan, apalagi di top-top leader gitu. Akhirnya tersisa hanya 5 orang, 6 orang sama saya, dan lima-limanya yang lain dari Jakarta gitu. Karena kalau di level setinggi saya gitu ya, Masya Allah, Astagfirullah ding ya, di level setinggi itu tuh jarang ada orang daerah gitu. Kayak saya kan di Solo. Akhirnya dari Jakarta 5 orang ngumpul, 6 orang sama saya datang, kita ngundang UDC,
Dan jauh di dalam hati kami tuh masih kayak, Ustadz Dwi Condro ini nggak ngerti aja kalau MLM kita tuh beda kok gitu. Kita harus dakwahi Ustadz ini gitu. Dia Waduh, harus tahu nih gitu. mantap. Astagfirullahaladzim. Pokoknya masing-masing dengan pikiran seperti itu karena kami merasa nggak merugikan siapa-siapa gitu. Kami merasa nggak merugikan downline. Hitungannya tuh fair banget kalau di MLM kami ini gitu. Hitungannya tuh sangat sangat adil, kita pikir seperti itu. Ternyata UDC itu mulai kan kita bikin kelas kecil gitu ya, kita sewa tempat di sebuah hotel gitu, di meeting room, ditemenin ada suami saya. Itu baru 15 menit kita ngobrol, udah ketemu haramnya di mana. Jadi kayak rasanya, mau dia aku. Udah ngejalanin bisnis nih bertahun-tahun, merasa bener, downline udah banyak, downline udah ribuan, dan ternyata haram gitu. Jadi ini selama ini yang gue makan, duit yang dikasih ke anak-anak yang kami harapkan menjadi hafiz-hafizoh itu duit haram gitu. Jadi kayak kayak separah itu memang shocknya. Cuman memang kami dari awal sudah niat, sudah mau mengenolkan diri, kami siap, kami harus siap. Haramnya di mana gitu ketemunya? Nggak di ribanya, teman-teman. Ada MLM tuh memang ada ribanya, ada nanti ada tipis-tipis gitu di tengah pertengahan. Cuman kadang-kadang ini yang jadi pembenaran orang, enggak kok, nggak riba kok, nggak ada bunganya gitu. Dosa itu kan nggak cuma urusan riba kalau ngomongin muamalah, ada banyak banget gitu. Dan yang pertama kami kami terima adalah eh, bahwa ini multi akad gitu. Kayak tadi Ustadz Firly kan udah bilang tentang samsaro ala samsaro gitu ya. Contohnya gini, saya eh, merekrut downline gitu. Terus nanti dia daftar nih ke bisnis ini. Terus kemudian nanti setiap hasil yang dia lakukan, penjualan-penjualan dia kan menghasilkan poin buat saya. Poin itu nantinya akan dikalikan oleh perusahaan dengan senominal uang untuk menjadi bonus saya. Dan itu berlangsung setiap saat. Seterusnya, selama hayat di kandung badan nih, selama si orang ini masih jadi downline saya dan dia menghasilkan penjualan, maka hasil dia akan menghasilkan juga poin buat saya yang akan dikalikan untuk menjadi bonus buat saya. Si downline rugi nggak? Diambil nggak duitnya oleh saya? Enggak. Dia juga dapat bonusnya dia sendiri. Tapi itu nggak boleh gitu kalau dalam Islam. Kalau dalam Islam itu yang saya tangkap dari UDC waktu itu ya, apa nanti bisa dikoreksi kalau ada yang salah. Itu ya kalau misalnya dapat bonus dari ngajakin orang ya satu kali aja gitu sebagai makelar. Satu kali jadi makelar ngajak orang boleh nih dapat fee makelar. Tapi kalau udah setiap kali transaksi dapat itu yang udah nggak boleh. Itu yang namanya memakan harta secara haram gitu. Dan sebenarnya kalau mau berkedok, oh tapi kalau kita kan dibolehin nih sama MUI gitu, cek juga nih, mohon maaf, MUI benar-benar tahu nggak transaksi di perusahaan ini gitu. Kalau bisa mau dibedah 13 syarat yang dikasih MUI bahwa sebuah perusahaan multi level, perusahaan marketing apapun sebenarnya nggak harus MLM itu bisa memenuhi 13 syarat itu baru itu sebenarnya lolos. Dan 13 syarat itu apa teman-teman nanti bisa googling. Kalau satu aja nggak lolos itu kan ibaratnya dulu kata UDC ibaratnya kayak susu yang ketelean sapi setitik. Mau nggak makan, mau nggak minum, kan udah nggak gitu. Yang halal udah ketetesan sesuatu yang haram ya udah gitu ya jadinya haram gitu. Terus itu yang pertama ya multi akadnya. Kamu join itu jadi pembeli atau mau sekaligus jadi penjual nih gitu. Step-step kayak gitu kan nggak dipedulikan gitu ya oleh sebuah perusahaan konvensional. Ya udahlah kamu join harus langsung beli misalnya gitu. Ada syarat yang itu nggak boleh kalau dalam Islam tahu-tahu disyaratin kayak gitu. Terus kalau mau mencairkan bonus juga kamu ada syarat harus tutup poin kayak gitu kan. Padahal kalau bonus itu dianggap sebagai sebagai bayaran atas kinerjamu, sebagai gajimu, ya udah harusnya dikasih kasih aja, nggak usah disyaratin macem-macem gitu. Hmm, terus habis itu apa ya double akad ya multi akad terus samsaro ala samsaro tadi yang Ustadz Wicondo Ustadz Firly sudah sampaikan. Terus eh, kayak ya pastinya ada beragam prasyarat gitu kayak misalnya kalau kamu bulan ini bisa mencapai level ini maka akan ada kejutan yang sangat besar nantinya gitu. Dan orang tuh berlomba-lomba tuh ngejar kejutan itu dengan cara kayak jualan gitu kayaknya harus menghasilkan poin kan dari jualan sebanyak-banyaknya tanpa tahu sebenarnya apa nanti yang dikejar gitu. Begitu akhir bulan mau tutup poin,
baru dikasih tahu bahwa hadiahnya mobil gitu. Tapi untuk yang bisa ngejar mobil ini hanya yang ada di level tertentu gitu. Padahal yang tadinya udah ikut ngejar selama sebulan itu udah semua level yang ikut ngejar gitu. Jadi kebayang nggak kayak kayak orang tuh dikasih iming-iming yang nggak jelas. Siapa yang kelak nanti bisa eh dapetin rewardnya siapa aja gitu. Itu tuh nggak jelas gitu. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang apa ya? Mungkin bisa dibilang siasat ya. Kalau saya bilang itu eh, kayak ya kayak siasat lah gitu. Terus eh, pokoknya di situ akhirnya dibedah semuanya sama Ustadz Dwi Condro. Terus kita jadi ya ya mau nggak mau menyadari gitu bahwa memang ya udah ini sudah saatnya ditinggalkan gitu. Dan kalau ada yang berpikir bahwa ya udah enak gitu ya. Jadi kan fase-fase itu kan fase yang lumayan berat gitu ya buat kami. Secara kami punya eh, ribuan downline gitu kan di bawah kami, dan yang namanya orang MLM itu kan terdidik untuk jadi seorang seorang fanatik gitu. Jadi ketika kami memutuskan berhenti itu wah, luar biasa tuh, kayak inbox saya, DM saya tuh isinya puisi-puisi itu indah-indah gitu. Tapi ya ya harus mau gitu, harus mau nggak mau harus kami harus mau berhenti dan harus declare bahwa kami berhenti gitu. Kami harus ngumumin. Kenapa? Karena supaya dosanya terputus. Karena separah itu teman-teman, bayangin, saya udah nggak dapat bonus 50 juta per bulan tapi dosa masih mengalir, nggak mau dong kan. Jadi ya memang harus declare bahwa saya berhenti karena ini salah gitu. Nah, itu sebabnya ketika saya kemudian memulai bisnis yang baru waktu itu saya juga nanya nih ke Ustadz Firly, ini bener nggak saya membangun jaringan reseller tuh kayak gini nih, bener nggak gitu. Saya sempat ikut kelas PSI sama suami saya di Jogja. Teman-teman mungkin ada yang belum ikut, saya rekomendasikan untuk ikut. Nanti kalau mau dapat diskon bisa hubungin saya. Terus eh, terus saya juga konsultasi sama Ustadz Firly gimana membangun skema resellernya gitu. Jangan-jangan nih kalau saya belajar, saya nggak mau belajar, nanti skema saya yang saya bikin seperti ala-ala MLM lagi gitu. Karena kan yang ada dalam maklumat saya mungkin yang seperti itu yang saya tahu. Belum lagi kadang-kadang kita tuh nggak mencari kebenarannya, kita cuma sekedar menggunakan kewajaran. Oh, di masyarakat banyak kok yang kayak gini, banyak kok yang pakai cara kayak gini. Kadang-kadang tuh kita kayak gitu loh. Ngukur hal, bukan ngukur halal haram, tapi ngukurnya banyak kok yang kayak gini gitu. Iyalah, mau bareng-bareng di neraka gitu sebenarnya. Tapi um, my point is ya kita harus cari tahu kita lagi ngejalanin bisnis apa, bener apa enggak, itu harus dicari tahu bener-bener di ahlinya muamalah. Nggak bisa kita cuma sekedar pengetahuan kita dari kecil soal rukun iman, rukun Islam, sekedar hafalan-hafalan itu kita pakai buat kelak eh, menjawab menjadi hujah kita, nggak bisa. Kita harus cari tahu. Dan satu hal lagi ya, dulu saya punya mindset kalau nggak tahu nggak dosa gitu, ya nggak. Kalau nggak ngerti berarti nggak apa-apa gitu kan. Terus nggak usah belajar, nggak usah ambil kelas, ntar apa-apa haram, ntar apa-apa nggak boleh, nanti malah pusing mau gimana cari duitnya gitu. Padahal setelah saya belajar, justru kalau menuntut ilmu syar'i itu kan hukumnya wajib. Lah kalau nggak tahu kan dosanya berarti double. Udah dosa kagak tahu, udah dosa melakukan sih kemaksiatan pula gitu. Siapa ini ada yang bocor? Gitu. Jadi kalau menurut saya ya wajib, kita wajib cari tahu. Jadi ketika saya membangun ini sebenarnya adalah berita-berita positif ya buat teman-teman semuanya. Jadi ketika saya mencari tahu ke Ustadz Firly, nanya ke beberapa guru-guru kami juga, ternyata kalau dalam Islam itu kalau bikin skema bisnis itu sesimpel itu malahan gitu, nggak terlalu banyak intrik, nggak perlu terlalu banyak apa ya, skema-skema yang berjenjang gitu. Akhirnya di Janatelon pun skema reseller kita tuh sederhana banget gitu, sangat sederhana. Beli sedikit ya bonus apa, diskonnya sedikit, beli banyak ya diskonnya banyak. Jadi kalau kita mau taat sama apa yang diatur oleh Islam, itu insya Allah akan jauh lebih simpel gitu. Dan ada banyak potensi-potensi konflik sebenarnya yang bisa diminimalisir gitu. Sebenarnya kan kalau di MLM atau kalau teman-teman misalnya punya bisnis properti misalnya, terus dengan banyak banyak marketing, dengan banyak jenjang-jenjang bonus segala macam, terus itu melibatkan banyak orang, itu kan potensi konfliknya pasti luar biasa gitu. Dan dari situ saya juga belajar bahwa
inilah Islam gitu. Islam itu agama yang sangat memuliakan sebuah ukhuwah, sangat mengedepankan keutamaan ukhuwah sekaligus meminimalisir kejadian-kejadian atau preventif lah terjadinya perpecahan. Jadi kalau memang mau tahu, ya harus belajar. Nggak bisa kita cuma mengandalkan knowledge kita ketika kita terlahir sebagai seorang Muslim. Itu sih kalau dari saya. Banyak nggak ngomongnya. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Nadia. Oke, sebelumnya teman-teman kita sekelas info dulu ya. Sebelum kita nanti masuk ke sesi tanya jawab, ngobrol-ngobrol. Termasuk saya masih penasaran sih. Apa bisa MLM ini disyariahkan ya? Gitu. Jadi MLM syariah tuh ada nggak sih? Nah, nanti kita akan bahas sekilas info dulu nih teman-teman. Ini ada info yang Sorry, menarik. sorry Mas, teman-teman minta tolong nggak usah sebut merek ya di kolom komen. Minta tolong. Ya, oke. Nah, ini ada sekilas info buat teman-teman yang pengen belajar lebih detail ya, karena memang penuntut ilmu ini kan hukumnya juga wajib dan salah satu ya pesan Umar bin Khattab ketika dulu jadi khalifah pernah keliling pasar kemudian berkata, jangan kalian jual beli dulu atau bermuamalah dulu sebelum tahu hukum-hukum tentang ya muamalah. Nah, makanya kita harus belajar dulu. Tadi memang kita nggak bisa itu belajar cuma sejam 2 jam karena ada silabusnya ternyata teman-teman. Nah, ini ada penawaran yang menarik ya buat teman-teman. Ada kuliah bisnis syariah ya batch 5 ya kuliah online bersilabus ya. Yang mana silabusnya ini bisa teman-teman lihat kita ada 24 materi. Masya Allah. 24 materi satu semester ini ya penyelesaikannya. Yang pertama, materi pertama teman-teman akan belajar tentang kaidah bisnis dalam Islam. Mengapa sih muamalah harus sesuai dengan syariah? Jadi biar ketemu way-nya dulu. Kemudian urgensi fikih muamalah, konsep harta dan kepemilikan. Ada konsep akad dalam muamalah, termasuk nanti kita akan bicara tentang multi akad. Jenis-jenis harta haram itu apa aja? Akad jual beli, kita akan belajar juga al-bai. Kemudian akad jual beli pesanan, akad salam, dan juga pesan buat atau istisna. Kita juga akan belajar tentang persyaratan jual beli tempo ya atau kreditnya. Kemudian di 10 kita akan belajar juga tentang dropship yang sesuai dengan syariah itu seperti apa. Termasuk akad sewa atau jasa, ijarah, kemudian akad kepegawaian ya, ijaratul ajir, kemudian ada akad utang dain atau akad pinjaman ya, qard. Kemudian kita akan juga bahas tentang harta haram yang banyak ya berseliweran di masyarakat, riba. Kemudian kita juga bahas tentang bagaimana sih akad gadai atau jaminan rohan. Kita juga akan belajar bagaimana akad pengalihan hutang, hawalah, dan penjaminan penanggungan atau doman. Akad perwakilan wakalah, akad pinjam meminjam barang atau ariyah. Dan akad permakelaran tadi, samsalah tadi akan kita bahas lebih detail lagi ya teman-teman. Termasuk kita akan bahas akad ya sayembara atau pemberian bonus yang bersyarat atau disebutnya biasanya jualah. Nah, penitipan barang, akad penitipan barang wadiah, akad investasi permodalan sirkah, akad investasi permodalan yang sesuai dengan syariah 2 juga kita akan bahas. Termasuk e-money atau uang elektronik. Ya, ini juga lagi rame. Termasuk ya ini yang nomor 24 yaitu multi level marketing. Dan ini ada 24 kali pertemuan berarti ya teman-teman, sekali pertemuannya rata-rata 2 jam 90 itu menit. udah sama. Oke, nah untuk biayanya teman-teman, nah ini murah saja ya teman-teman untuk investasi kuliah 1 semester. Wah, biasanya mahal, ini di sini murah aja. Online opsi 1 teman-teman, satu orangnya bisa 650.000 saja untuk 24 kali pertemuan. Ya, ada rekamannya, bisa diulang, ada materinya, ada ujiannya. Dan opsi 2 teman-teman bisa juga biayanya dengan 900.000 saja, ya, bila pembayarannya bisa diangsur 3 kali, ya, kalau teman-teman mau dicicil, ya, nanti bisa pilih salah satu aja opsinya. Jadi bukan ini 3 apa namanya akad yang berbeda, tidak. Jadi pilih salah satu aja nanti. Opsi 3 ini penawaran kita ada di 1 juta bila pembayarannya ini 5 kali dalam 5 bulan. Jadi setiap bulan ya
itu nanti bisa mengangsur gitu teman-teman. Nah, ini buat teman-teman yang ngajak temannya lagi ya biar dapat pahala ya, teman-teman bisa ya dapat harga spesial yaitu 1,5 juta aja untuk 3 orang. Nah, dan ini sudah diikuti 430 orang lebih mengikuti kelas ini dan ya mudah-mudahan ini jadi wasilah teman-teman untuk belajar muamalah yang sesuai dengan syariah dan juga paham secara detail tadi. Nah, kenapa sih kita banyak bingung ketika ada problem problem muamalah? Itu karena kita belajarnya setengah-setengah. Makanya kalau bisa teman-teman tuh belajarnya tuh benar-benar runtut tuh dari jual beli, sewa menyewa, definisinya apa, rukun syaratnya apa, ya, bagaimana studi kasusnya. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas di kuliah bisnis online ya, KBS ya, kuliah bisnis syariah ya teman-teman. Dan insya Allah yang isi ini langsung Ustadz Firly sendiri live ya. Beliau adalah founder atau CEO bisnis bisyarah.id, penulis buku juga USA udah sirkain aja, pengusaha muslim atau sering disebut sirkahpreneur, ketua dari Islamic Business Coaching di 3 angkatan 4, 5, dan 6, termasuk penghulu sirkah nih. Nah ini profesi yang mungkin masih teman-teman jarang dengarnya ya. Jadi perantara antara pemodal dan juga pengelola modal. Oke, fasilitas yang teman-teman bisa dapetin itu bisa jadi member Bisara.id. Ada materi rekamannya juga, video dan makalah, e-sertifikat, termasuk teman-teman ya. Nanti program kuliahnya ini 1 semester, yaitu 6 bulan. Jadwal kuliahnya ini weekend nanti teman-teman. Seminggu 1 kali pertemuan, 1 sesi 90 menit lah rata-rata. 24 kali pertemuan intensif dan bisa diikuti dari rumah atau dari manapun ya, silakan teman-teman, yang penting ada akses internet gitu ya. Bonusnya teman-teman dapat buku USA udah sirkain aja senilai 100.000, free ongkir untuk teman-teman yang ada di Pulau Jawa, plus konsultasi online mengenai bisnis syariah selama 60 menit dengan pemateri senilai 1 juta rupiah untuk 10 pendaftar pertama ya di harga normal. Ya, silakan teman-teman bisa juga dapatkan bonusnya yaitu free konsultasi di acara Dokter Sirkah secara rutin, yaitu acara bedah kasus biasanya. Gitu teman-teman. Itu sih sedikit sekilas info dari kita sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Silakan nanti japri di admin ya, teman-teman di nomor admin ya. Oke, nanti saya share nomornya di kolom chat aja ya teman-teman. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke materi. Ini tentu teman-teman masih Mantap itu semangat. ya, 24 kali pertemuan ya. Dijamin, Siap, iya. dijamin Saya juga udah geleng-geleng. ngikut sampai ngulang berkali-kali. Nggak dong-dong juga pertamanya Waduh. gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah setelah ya mulai apa ya, mulai belajar lebih detail, ternyata beda kasus itu ternyata bisa memahaminya lebih detail gitu teman-teman. Oke, Ya, kita masuk lagi Tat. Mungkin ini oke. sebelum kita masuk tanya jawab, saya pengen tanya dulu nih. Ya, eh kalau MLM syariah itu ada nggak sih Tat? Ini pertanyaan 1.000 umat sih, karena ada beberapa yang mengklaim juga MLM-nya ini udah syariah gitu kan. Sekarang kan banyak klaim-klaim begitu ya. Eh, Hmm. asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah. Nah, MLM ini ada nggak sih yang syariah gitu? Atau bisa nggak disyariahkan? Gitu, Tat. Ya. Jadi sebenarnya ini saya share di screen keluar ya. Siap. Nah, hukum MLM secara umum haram dengan 8 alasan pengharaman. Satu, multi akad. Dua, multi samsaroh. Tiga, goben fahish. Empat, riba. Lima, goror. Enam, maisir. Tujuh, gish. Terus delapan, makan harta secara batil. Maka kalau Anda bisa nyeting tidak terkena 8 larangan ini, maka insya Allah syar'i. Tapi kalau masih kena satu, maka tidak syar'i. Nah, cuman gambaran mudahnya, kalau MLM itu mau disyariahkan, itu jatuhnya nanti OLM. Jatuhnya bukan MLM, tapi OLM. One Level Marketing.
Dan kemungkinan besar itu tidak menarik. Kenapa? Karena kalau OLM tidak ada yang namanya passive income seperti yang di dalam MLM. Dan itu enggak enak, biasa aja. Makanya yang membuat menarik MLM itu apa? Enggak kerja dapat apa-apa gitu loh. Ya Anda mungkin ada kerjaan tapi untuk bagian kecil, nah sisanya yang Anda dapatkan besar. Itu pasti gara-gara downline Anda. Makanya kan yang paling atas-atas itu yang paling leha-leha. Mbak Nadia ini udah sering leha-leha kayaknya. Gara-gara leha-leha malah ikut pengajian. Nah itu salah gitu loh. Ngapain kan akhirnya 50 juta tiap bulan malah bablas. Padahal dulu waktu dapat segitu belum pernah neraktir saya. Malah sekarang ceritanya nggak dapat segitu. Tapi alhamdulillah tetap ditraktir. Nah, maka memang kalau bicara ada nggak MLM syariah? Ya kalau nggak kena 8 larangan ini, ya bisa. Dan kemungkinan besar jatuhnya jadi OLM, one level marketing. Dan itu tidak menarik. Gitu loh. Makanya kan yang menarik MLM. Nah, akhirnya Anda itu mau bicara tentang syariah, ya, atau Anda mau bicara tentang cuan. Itu aja. Maka kalau Anda memang tujuannya, wah, yang penting cuan gua aku, ya udah kita nggak usah diskusi soal syariah. Ngapain? Karena kalau diskusi Anda mengenai cuannya, sedangkan diskusi kami dari sisi syariahnya, ya nggak bakalan nemu. Kan gitu. Jadi sebenarnya ya, kalau gampangnya itu begini loh. Kalau gampangnya itu begini. Hukum itu cuman ada dua. Ada yang namanya hukum syariah dengan hukum non-syariah. Cuman dua itu. Nggak ada lagi hukum selain itu. Pokoknya kalau nggak syar'i itu pasti non syar'i. Gitu toh. Apapun judul non syar'inya. Mau itu dengan sistem kapitalisme, ribawi ataupun endegeng-endegeng. Nah, bedanya di mana? Kalau hukum syariah dasarnya harus dalil. Nah, sedangkan hukum non syariah dasarnya hawa nafsu. Cuman itu. Makanya orang-orang yang tidak menganut hukum syariah mesti dasarnya hawa nafsu. Nggak usah cari alasan deh. Karena apa? Karena dia membuat hukumnya sendiri. Lah manusia kok suruh buat hukum dewe. Mesti yang gue mentingin awak dewe. Kan gitu. Makanya kalau di dalam hukum syariah, kalau akhirnya udah saya mau secara hukum syariah. Nah, terkadang di hukum syariah itu terjadi yang namanya khilafiyah, beda pendapat. Bisa terjadi pendapat A, bisa terjadi pendapat B oleh para ulama dan itu boleh dan itu hal yang biasa dan wajar. Nah, cuman kalau sudah terjadi perbedaan pendapat termasuk apabila ada itu dari sisi fatwa MUI yang membolehkan, walaupun itu kalau dijentrengin pendapat yang lemah. Karena ulama kami berbeda pendapat dalam hal itu dan menurut kami pendapat ulama kami itu lebih kuat. Maka kalau ada pendapat A dan B, misalnya yang A ini kuat, sedangkan yang B ini lemah, maka kita tidak boleh memilih pendapat yang lemah. Karena kan kaidah fikihnya kan al amalu birojihi wajibun wal amalu bil marjuhi mumtaniun. Beramal dengan pendapat yang kuat itu hukumnya wajib, sedangkan beramal dengan pendapat yang lemah itu hukumnya tertolak atau tidak boleh. Kenapa? Karena kalau ada perbedaan pendapat yang A ini pendapatnya kuat dan B pendapatnya lemah, kok kita milihnya yang lemah? Hakikatnya kita kembali kepada hawa nafsu. Contoh, kalau riba itu semua ulama sepakat di dunia ini. Nggak ada yang nggak sepakat karena dalilnya qat'i. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka semuanya sepakat. Tapi kalau mengenai bunga bank itu masih ada khilafiyah. Nah, maka kalau ada pendapat ulama, oh nggak boleh bunga bank karena haram itu riba. Dan ada pendapat ulama, oh masih boleh kok bunga bank karena alasannya A, I, U, E, O, A, I, U, O. Yang mana ternyata yang kuat itu adalah yang mengharamkan. Maka kalau kita terus, aku masih butuh ya pinjaman bank ya.
Udahlah aku pakai pendapat ulama yang membolehkan aja lah. Padahal itu lemah. Maka hakikatnya kita memilih itu gara-gara hawa nafsu. Maka kembali bahwasanya Anda memilih hukum non syariah. Kan begitu. Makanya kan diskusinya itu Anda mau syariah atau non syariah. Jangan jangan terus diskusinya dijadiin satu, non syariah atau konvensional ditemukan dengan syariah, dan syariah itu bukan hanya masalah penjudulan ya. Kami pun mohon maaf masih sering mengkritisi bank syariah walaupun judulnya syariah. Nah, yang mana perusahaan nggak wajib dijudulin syariah, yang penting transaksinya syariah. Misalnya kayak Jana Telon, tuh kok malah jadi iklan. Nggak ada kan nama perusahaannya Jana Telon Syariah, nggak pakai syariah ya Mbak Nat ya. Nggak pakai Ustaz, nggak pakai, udah cukup pede. Udah cukup pede. Yang penting transaksinya Dana Telan syar'i. Syariah. Kan gitu. Bisyarah syariah. Bisyarah aja nggak ada tulisan syariahnya kok. Nah, Namanya udah syariah begitu loh. kan. Gimana? Nah, Namanya maka udah syariah. iya, insya Allah begitu. Makanya kan tadi juga disampaikan sama Mbak Nadia. Bahwasannya belajar fikih muamalah untuk seorang pedagang atau pebisnis hukumnya fardu ain. Kalau hadisnya kan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Tolabul ilmi itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Tolabul ilmi yang bagaimana? Yang mengenai ilmu syariah. Makanya kalau Anda mau bisnisnya sesuai syariah, giroh awalnya itu giroh syariahnya, bukan giroh cuannya. Walaupun giroh cuan itu juga harus ada. Maka kan walaupun ngomongnya, wah ini cuannya gede, nggak syari, ya wes tinggal. Nggak usah kakean diskusi. Simpelnya begitu, Coach Rendra. Jadi kalau mau Ya, yang sesuai syariah, ya dia tidak membentur 8 larangan itu, tapi hakikatnya nanti akan berubah jadi OLM. Dan OLM itu nggak menarik, sama kayak yang OPM. memang OPM nggak levelnya menarik ini ya. ya. Siap, begitu. Oke. Siap. Ini pertanyaan buat Kak Nadia nih. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, mungkin bisa diberikan testimoni apa sih yang membuat Kak Nadia akhirnya mau belajar bisnis syariah secara komprehensif atau secara detail. Apa sih yang membuat momennya apa sih gitu? Padahal waktu itu ya apa namanya bonusnya udah lumayan lah itu gitu kan, udah lumayan. Tapi bener-bener akhirnya mau belajar lebih detail lagi dan mungkin ajakan juga nih buat teman-teman di sini yang belum gabung untuk belajar di kuliah bisnis syariah, biar ikut bareng-bareng yuk kuliah biar tambah cerdas, biar tambah pinter ya tentunya biar diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo Kak Nadia. Oke, sebenarnya agak agak berat ya menjawab pertanyaan semacam ini karena terus terang kalau bagi saya pribadi selama saya berada di fase-fase meninggalkan itu tuh jujur segampang itu sih ninggalin, bukan karena mas udah kaya gitu udah nggak miskin saya nggak kayak gitu juga gitu. Ketika ini saya kasih tahu sedikit ya, ketika saya meninggalkan bisnis itu posisi suami saya juga barusan hijrah. Saya dan suami itu sorry ya, kita nggak kembali ke titik nol, sorry, kita kembali ke titik minus gitu. Saya yang tadinya ngambil barang kalau beli apa-apa mungkin nggak lihat harga itu sampai setelah setelah saya kemudian memutuskan meninggalkan itu ya, merek kecap di rumah aja sampai saya ganti yang lebih murah. Itu kalau teman-teman mau tahu. Jadi nggak kemudian karena tuduhan banyak orang, biasanya karena udah enak udah mapan makanya mau gampang meninggalkan gitu kan, atau anggapan beberapa orang yang sempat sempat sampai ke saya gitu. Tapi kalau dari pengalaman saya pribadi adalah pada saat saya belajar, saya ketemu dalilnya, saya ketemu larangan Allah, saya ketemu perintah Allah tuh harusnya kayak gimana. Itu yang udah ketemu. Dan bagi saya kalau kita nih orang Islam ya, belajar kita baca Al-Quran, di situ kan udah banyak banget ya keajaiban-keajaiban dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu udah jelas bukan sekedar karangannya Rasulullah, ini udah jelas-jelas firman Allah, jelas-jelas kalam dari Allah. Kalau Allah bilang tinggalkan, ya saya mau apa lagi? Gitu. Ya akhirnya saya tinggalkan. Sebenarnya sesimpel itu. Jadi balik lagi kalau bagi saya, yang bisa saya sarankan adalah kuatin akidahnya supaya nanti siap menerima apapun yang Allah bilang gitu. Cuman jelas kita pasti butuh komunitas yang saling menguatkan, butuh komunitas yang
menjaga kita dalam istiqomah itu penting banget teman-teman. Jadi kayak ada orang yang ngebantu kita untuk jaga istiqomah itu penting. Jangan sampai kita tergoda lagi. Karena godaan tuh wah luar biasa banyak banget gitu. Bahkan ketika saya berhenti dari si MLM itu pun sebagian orang menuduh saya mau pindah ke MLM lain gitu. Dikiranya habis diprospek di MLM lain, diiming-imingin posisi di MLM lain. Itu banyak yang menuduhnya seperti itu gitu. Dan kalau alasan berikutnya bagi saya dan suami adalah kami mau ngasih makan anak-anak kami ya harta yang halal gitu. That's it, nggak ada opsi lain gitu. Saya mau selamat dunia akhirat. Saya pengen anak saya jadi penghafal Al-Quran. Saya pengen anak saya jadi orang yang kelak juga punya punya kontribusi buat kejayaan Islam. Bagi saya nggak ada opsi. Saya harus kasih makanan yang halal buat dia. Itu sih kalau saya. Oke, siap. Masya Allah, luar biasa. Oke, Nih, saya tambahin dikit nih. Pak Saiful Rahman nanya, Pak Ustadz, apakah hukum affiliate marketing sama dengan OLM? Nah, ini salah satunya ya, yang kemarin saya dapat info dan pembelajarannya itu. Jadi affiliate TikTok. Nah, itu juga hakikatnya MLM itu. Samsaro ala Samsaro. Kenapa? Karena dia berakatnya dengan TikToknya, yang mana sebenarnya TikTok itu sendiri sudah marketingnya atau berakat samsara dengan pemilik barangnya. Jadi penjual TikTok, Anda baru pembeli. Yang mana TikTok dan Anda itu juga sebagai marketernya, perantaranya. Nah, itu juga multi samsara itu. Pertanyaannya, apakah TikTok ada tulisannya perusahaan MLM? Oh, tidak. Nah, tapi ternyata skemanya MLM. Nah, ini mumpung ingat saya tadi baca pertanyaannya. Jadi hati-hati dan sudah banyak yang dapat duit dari affiliate TikTok gitu loh. Makanya hati-hati. Beda ya kalau TikToknya hanya sebagai fasilitator marketplace-nya dan dia dapat ujroh atas sebagai marketplace, bukan sebagai perantara penjual dan pembeli. Nah, kemudian nanti penjual yang berakat dengan Anda sebagai perantaranya. Boleh itu, tapi TikToknya berarti keluar dari rangkaian marketingnya. Nah, itu kan nggak sesimpel itu coba. Nanti pindah rene, wah ra oleh ne, pindah rene ra oleh ne. Iya toh? Ya wes lah neng omah wae. Oh, neng omah wae ora ana duit pindah ne. Begitu Kak Senda. siap, siap. Masya Allah. Memang harus banyak belajar ya teman-teman. Apalagi sekarang ini banyak sesuatu yang baru ya. Yang mungkin di zaman Rasul dulu nggak ada, sekarang ada. Makanya kita harus belajar fikih kontemporer, terutama sesuatu yang baru ya. Di zaman Nabi kan nggak ada bayi tabung, sekarang ada bayi tabung. Di zaman Nabi nggak ada kripto, sekarang ada kripto. Di zaman Nabi nggak ada TikTok affiliate mungkin ya. Sekarang ada TikTok affiliate. Makanya karena ini terus berkembang ya adanya penemuan-penemuan baru, memang butuh kita belajar terutama muamalah kontemporer ini ya teman-teman. Oke, kita buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang mungkin ada eh, Presien ya pertanyaan kalau bertanya. ya. Biar lebih interaktif kita raise hand aja teman-teman. Silahkan raise hand untuk bisa tanya. Ini ada 80 orang, Masya Allah Ustaz ya. 80 orang yang sudah bergabung bersama kita. Oke, silakan yang mau raise hand bisa langsung aja interaktif ya. Bertanya bareng Ustadz Firly. Ya, tadi kayaknya sudah ada yang beberapa ya yang bertanya ya. Teman-teman bisa raise hand. Itu ada Pak El Maulana itu sudah presien. Oke, siap, siap. Pak El Maulana, silakan langsung open mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang mau saya tanyakan gini, Ustaz. Kan sekarang juga banyak sekali transaksi, khususnya ini yang saya pernah alami itu, misalkan beli aplikasi, kayak aplikasi apalah gitu ya. Nah, kemudian dari pembelian itu dibolehkan untuk affiliate menjualkan lagi. Nah, berarti kan dari owner, tapi belinya langsung ownernya langsung. Nah, apakah itu juga boleh itu? Pertama itu. Yang ke Hmm, yang Sebentar ke kita diskusikan dulu. ya, Jadi
Misalnya, ya, ini ada perusahaan aplikasi, Ya, perusahaan aplikasi. terus ada konsumennya gitu. Ya, saya sebagai pembelinya. Ya, konsumen pada saat itu. Konsumen, pada saat itu konsumen. Nah, ketika saya membeli paket aplikasi itu, saya saat itu bisa menjadi eh, apa ya, afiliatnya dia, bisa menjual aplikasi yang dijual itu ke orang lain gitu. Ya, maka nanti kalau jenengan mendapatkan konsumen kedua, Hmm. itu nanti dapat komisi juga. Langsung Begitu. langsung langsung apa namanya? Langsung menjual, saya langsung langsung menjual barangnya itu sesuai dengan harga terserah saya gitu. Oh, berarti jenengan itu disuruh jualin atau membeli aplikasi itu dengan kemudian Anda jual lagi aplikasinya atau bagaimana? Saya membeli aplikasi, Terus boleh kemudian dijual lagi. boleh dijual lagi gitu. Ya kalau gitu boleh loh. Oh boleh ya, nggak apa-apa Ya berarti. maka kan bukan komisi. Misalnya di sini ada jual beli satu, kemudian Anda jual kan, jual beli dua kan. Hmm, hmm. Gambarannya kan Oke. begitu kan. Iya, 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 iya. Boleh. Atau aplikasinya Anda pakai sendiri juga boleh gitu. Iya, Ya itu dipakai boleh. sendiri boleh, dijual dijual juga boleh. Artinya kan aplikasi itu kan bisa, maksud saya bisa mungkin diinstal di tempat yang lain gitu loh. Nah, drivernya Ya, itu bisa kita jual gitu. jadi sebenarnya kalau aplikasi itu akadnya ijaroh ya, jasa, bukan jual beli. Nah, maka Hmm. terjadi ijaroh satu, kemudian terjadi ijaroh dua. Nah, kalau ijaroh ala ijaroh itu boleh, gitu loh. Oh, Nah, silahkan, misalnya ini harganya 1 juta, kemudian yang ini jualnya 1,1 juta, maka kan Anda dapat margin 100.000. hmm. Begitu Pak El Maulana. Kemudian misalkan lagi orang yang ketiga konsumen saya menjual lagi itu juga boleh berarti ya. Ya kalau aplikasinya sebenarnya ijaroh itu tidak tidak jasanya, tidak dalam kepemilikan sebenarnya. Nah, yang mana kalau memang dia sudah dapatkan, kalau mau dia pakai untuk dijasakan lagi ke orang lain, ya masih boleh. Nah, memang simpelnya itu aplikasi ini dianggap produk, kemudian dibeli. Kalau sudah dibeli, ya mau dijual lagi boleh. Ah, iya, iya begitu lebih lebih ke Ya, seperti itu. siap. Maka kan tidak ada pembicaraan komisi di sini. Nah, ciri khas MLM itu kalau dia bantu jualin nanti dapat komisi, bukan pembayaran, bukan margin nanti tujuannya itu, tapi komisi. Nah, Komisi maka karena sebenarnya menjualkan. ya, nah kalau kalau jual beli putus ya itu bukan komisi diskusinya, maka akadnya bukan skema MLM. Oke. Begitu Pak Maulana. Nah, Namun, kemudian satu lagi ya. ya, Nah, karena kan belum belum pernah pengalaman di situ. Mungkin bisa nggak ditunjukkan contoh-contoh perusahaan yang praktek seperti itu gitu untuk menjagalah biar tidak kejerumus kepada itu. Soalnya kan kita kadang nggak paham ini sistemnya kayak gini, mau mau menggambarkan diri itu juga nggak paham gitu loh. ya disitulah kenapa pentingnya kita harus paham dasar teori. Karena apapun nanti perusahaan yang mengeluarkan dan apapun judulnya, bahkan ada nama syariah atau tidak, kalau kita paham dasar teori, maka kita sudah langsung bisa aware duluan. Loh, ini nggak Hmm. boleh karena ini begini. Nah, kebanyakan orang itu mohon maaf, maunya instan, yang pokoknya kasih tahu saya ini boleh atau enggak, tapi tidak mau memahami eh, dasar teorinya atau ini haram karena apa, ini boleh karena apa. Nah, makanya jadi penting dasar teori yang memang nanti di KBS itu kuliah bisnis syariah itu yang akan diajarkan dasar teori. Kenapa? Karena sekarang itu muamalah kontemporer gara-gara peraturan hukum di Indonesia itu tidak didasarkan pada syariah, itu memang bervariasi sekali dan tiap waktu bisa berubah-berubah terus.
Kalau karena dasarnya sistem kapitalisme, ekonominya kapitalisme, itu berdasarkan kesepakatan dan didasarkan pada manfaat, bukan dalil. Maka kalau dia bermanfaat dan dia disepakati, itu boleh. Maka diskusinya memang legal ilegal. Nah, kalau kita pebisnis muslim, maka pembicaraannya halal haram. Contohnya sekarang, oke, Ya, ya, ya. Lanjut. pemerintah juga melarang adanya pinjol ilegal, iya kan? Iya, iya. Yang dibolehin adalah pinjol legal. Sekarang saya tanya, pinjol legal sama pinjol ilegal sama-sama riba nggak? Sama. Riba semua, maka tidak ada diskusi riba ilegal sama riba legal gitu loh. Ya, 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 ya. Nah, makanya harus paham riba itu apa. Makanya benar tadi itu yang dikatain Mbak Nadia ya. Anda paham riba atau tidak, itu di bab muamalah. Anda paham MLM atau tidak, itu di bab muamalah. Tapi Anda ngambil riba atau MLM itu tidak, iya atau tidak, ngambilnya itu bab akidah. Makanya kenapa akidahnya diperkuat, pemahaman muamalahnya diperkuat. Karena ada enggak orang akidahnya benar, ibadahnya bagus, tapi gara-gara dia nggak tahu itu riba, tetap ngambil riba. Bisa nggak? Bisa. 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 Atau sebaliknya, nggak ngomongin akidah ibadahnya, dia tahu itu riba dan tetap ngambil. Bisa nggak? Bisa, Jelas. berarti itu masalahnya di akidah. Begitu loh. Makanya jadi penting gitu kan. Ya, Islam itu kan 3 dimensi ya. Jadi kan manusia, ya itu dimensi satunya, itu dimensi manusia dengan Allah. Areanya akidah, ibadah. Nah, nanti ada dimensi 2. Itu manusia dengan dirinya sendiri. Areanya apa? Akhlak, pakaian, minuman. Nah, nanti ada dimensi 3, yaitu manusia dengan manusia yang lain. Areanya muamalah, kemudian ukubat, sistem pidana dalam Islam. Nah, kalau kita ngomongin riba, MLM, itu di sini gitu loh, riba, MLM, itu di sini. Makanya kan kalau ada misalnya pegawai bank gitu kan, dia membantu transaksi ribawi, maka pekerjaannya haram. Kok kamu tuh keluar resign dari pekerjaanmu, itu pekerjaan yang haram. Terus dia jawabnya, enggak apa-apa toh, yang penting aku sholatnya 5 waktu di masjid terus, aku sedekah, zakat, naik haji. Maka antara pertanyaan sama jawaban enggak nyambung. Kenapa? Karena pertanyaannya itu pertanyaan dimensi 3, kok jawabnya dimensi 1. Coba kalau kita balik. Ada orang duduk-duduk nggak mau sholat. Terus kita tanya, Mas, kenapa Mas kok nggak mau sholat? Tuh, yang penting saya nggak ngeriba toh. Nah, itu semakin nggak nyambung toh. Kenapa? Karena kalau dia ngambil riba dan dia tidak sholat, dosanya 2, bukan 1. Gitu loh. Tambah lagi, minum homer. Ya dosanya 3, bukan 1. Maka sebenarnya tidak bisa dibilang lebih baik. Tapi kalau dia pelaku riba dan dia sholat, dosanya cuma 1. Bukan terus sholatnya juga jadi nggak sah gitu loh. Nah kayak gini-gini ini kan kalau nggak dibelajarin overallnya, ya bingung. Mesti pertanyaan yang kene, jawabannya yang kene, jawabannya yang kene. Apalagi kalau dasarnya manfaat, loh itu kan bermanfaat, kami juga sepakat. Dan sekarang saya tanya riba itu bermanfaat nggak? Bermanfaat, Pak. Iya, manfaat. Bermanfaat itu. Sepakat nggak kira-kira orang yang bayar riba itu? Ya, Sepakat wong tanda tangan. Terus pertanyaannya jadi boleh nggak? tidak boleh. Dia tetap nggak boleh. Nah, yang dikembalikan kepada dalil. Nah, salah satu dalil itu takrif syar'i tadi dalam MLM ini. Nah, ya sebenarnya kalau ada marketer atau dia perantara atau dia member satu, terus malah suruh nyari marketing lagi, downline lagi yang berjenjang itu, hakikatnya dia nggak mau kerja,
tapi pingin dapat hasil yang pasti. Nah, sekarang saya kasih gambaran ini biar sekalian bingung. Jadi yang di dalam Islam itu ada yang namanya akad tijaroh. Jadi akad itu dibagi dua, sama akad tabaruk. Oke. Nah, konsepnya kalau di akad tijaroh itu A memberi sesuatu kepada B menjadi wajib, B juga memberi sesuatu kepada A. Contohnya jual beli. A ngasih uang ke B, B ngasih handphonenya ke A. Maka nggak mungkin nggak ngasih uang kok minta handphone. Kalau akadnya jual beli. Nah, sedangkan kalau di tabaruk, A memberi sesuatu kepada B, tidak ada kewajiban B memberi sesuatu kepada A. Contohnya Pak Maulana sedekah ke saya 1 juta. Terus malah minta, kamu kan udah saya sedekahi, Anda kan sudah saya sedekahi 1 juta. Sini HP-nya buat saya. Bisa nggak? Enggak. Oke, maka kalau Anda konsepnya konsep bisnis, yang mana orang melakukan MLM itu tujuannya memang bisnis, biar dia dapat kompensasi atau keuntungan, konsepnya harus begini. A memberikan sesuatu kepada B dan B memberikan sesuatu pada A. Pertanyaannya, dia mau komisi nggak? Mau. Boleh nggak? Boleh. Tapi apa yang dia kasih di sini? Nggak ngapa-ngapain, kok tetap bisa dapat komisi? Ya nggak masuk ke kaidah tijaroh dong. Karena memang tijaroh itu muawadoh, pertukaran kompensasi. Makanya kalau pertanyaannya, ada nggak pasif income? Ya kalau dia nggak ngasih apa-apa, ya nggak bisa. Beda lagi kalau pasif income yang dimaksud menyewakan ruko. Anda punya ruko, Anda sewakan. Anda kerja nggak? Enggak, tapi rukonya kan yang bermanfaat dan boleh dapat ujroh atau biaya sewa. Itu pasif income dalam Islam, boleh. Contoh lain lagi, Anda sirkah menjadi investor. Tapi masukin duit nggak? Iya, karena jadi investor, masukin harta. Nanti dapat bagi hasil, boleh. Tapi ini masukin uang enggak, kerja enggak, minta komisi. Ya nggak masuk dong. Itu namanya Anda maunya tenguk-tenguk dapat sesuatu. Kan begitu. Iya, iya. Siap, begitu Pak Maulana jadi ngalor ngidul ini. Ada malah bisa lebih paham saya. Siap, Alhamdulillah loh, bisa lebih paham karena biasanya lebih bingung. Tapi ya mungkin ada yang mengatakan ini, kita nggak diam-diam aja, tapi juga kerja gitu. Karena mungkin Oke, saya tanya. Oke, kita bahas itu dan itu salah satu yang ada di fatwa MUI. uh, Bahwasannya boleh nggak upline bekerja untuk downline-nya, oke, dan mendapatkan ujroh. Ada itu pernyataan di fatwa MUI. Pertanyaannya boleh nggak? Boleh. Kalau A bekerja mengedukasi downline-nya dan mendapatkan ujroh, boleh. Tapi mengedukasi itu objek yang berbeda dengan menjadi perantara jual jual beli. beli. Ya. Maka kalau dia mengedukasi dan dapat ujroh, boleh. Tapi nggak boleh ujrohnya berdasarkan downline-nya mampu menjual atau tidak. Itu nggak sah ujroh kayak gitu. Kenapa? Karena objeknya mengedukasi downline. Itu objek yang berbeda menjadi perantara penjual dan pembeli. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Anda mengedukasi downline-nya, nanti downline-nya bayar ke Anda atau perusahaan MLM ngasih ujroh ke Anda, terserah itu downline-nya bisa jualan atau enggak ada hubungannya. Gitu loh. Contoh lagi, Anda SD, diajarin tambah-tambahan sama guru Anda. Sekarang sekolahnya bayar nggak? Bayar. Diajarin nggak? Diajarin. Nah pertanyaannya, bisa nggak pembayaran ujroh kepada gurunya itu berdasarkan dia nanti mampu tambah-tambahan atau tidak? Tidak. Dong, gara-gara memang sudah diajarkan masalah anaknya mampu apa orang, kuwi urusan anaknya. Contoh lagi KBS, kuliah bisnis syariah yang kita lakukan dengan biaya segini. Itu nanti udah ikut 24 kali pertemuan kok masih nggak mudeng. Yaitu kami sudah ngasih manfaatnya dan berhak atas ujrohnya. Masalah Anda mudeng atau enggak, ya mohon maaf itu kemampuan Anda. Mbak Nadia kok ketawa? Nggak mampu juga ya ikut 24 kali. Begitu Pak Maulana. Ya, ya. Ya. Nah, memang salahnya di situ. Salah satu fatwa MUI itu dia bekerja untuk ngurusi downline-nya,
dan dapat ujroh. Boleh itu, tapi ujroh yang tidak ada hubungannya sama mampu menjual atau tidak. Masalahnya ngasih fee-nya gara-gara mampu terjual. Ya itu kan bukan angkat ijaroh namanya. Begitu Pak Maulana. Ya, berarti kan Oke. kadang, halo, Ya, gimana? Siap. kadang ya fatwa MUI menjadi bumerang juga ya. Artinya malah jadi fatwa asal udah ada halal MUI Ya itu yang dibolehkan jadi kayak gitu. pertanyaan gitu loh. Kenapa kok ulama-ulama di MUI itu seperti itu yang kami tengarai? Kalau fatwa MUI itu lebih nyari kepada pendapat yang membolehkan, bukan pendapat yang terkuat seperti yang kami sampaikan tadi. Tadi ya. Mana tadi? Wah, hilang tulisannya. Begitu Pak Maulana. Tapi satu lagi ya, satu lagi. Oh, oke, Tapi siap. kalau Diborong ini. membeli barangnya saja gitu boleh nggak ikut? Boleh. Jadi kalau mengenai boleh nggak mengkonsumsi produk MLM, itu tergantung zat di dalam produknya. Selama zatnya mubah, halal, itu boleh mengkonsumsinya. Yang nggak boleh itu mengikuti transaksi MLM-nya. Tapi kalau Anda nggak masuk menjadi anggota, itu nanti harganya memang beda. Jangan terus alasannya, "Loh, orang mau bu, aku tuh cuma mau produknya, makanya aku masuk biar dapat murah." Ya nggak bisa juga. Ayah, Begitu. ya, Eh, matiin siapa yang air bilang ya. kok jadi ada Ayah, ayah? Ya, matiin air ya. ya Allah kena. Iya nih. Masya Begitu, Allah. Pak Maulana. Siap, Coach Rendra. Oke. Ayah, tolong Eh, segera dilanjutkan agenda kita. ya. Oke, mungkin kita batasin ya. Kita ke Bunda Ita tadi yang udah kedua tadi, Tyson kedua. Monggo Bunda Ita dari Solo tadi ya. Silakan, silakan. Penek, Bunda Ita. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa ketemu Ustadz Firly lagi. Lama nggak ketemu ini. Siap, Bu Ita, pripun kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Ya, siap, monggo. ya Ustadz di depan tadi itu kan Ustadz dah nyinggung ya memang semakin bingung dan semakin nggak mudeng gitu loh. Ternyata dalam fikih muamalah ini kita nggak bisa belajar apa ya. Kemarin itu sudah privat itu tak kira sudah bisa gitu ya. Tapi ternyata dalam prakteknya itu Nggak bingung gitu sesimpel ya. itu. Tambah bingung gitu. Mudengnya itu pas pas Ustadz Firi itu orek-orekan kayak gitu tuh paham gitu loh. Tapi pas dilepas itu udah bingung lagi gitu loh. Bener nggak ya yang saya ambil keputusannya begitu. Dalam prakteknya mungkin dengan malam ini kita ketemu di sini itu dan juga ketemu teman-teman di Solo itu mungkin kita perlu juga lah offline gitu kopdar untuk apa ya saling lebih memahamkan dalam prakteknya. Kalau secara teori bisa buka materi lagi gitu ya, tapi dalam praktek untuk memutuskan itu ternyata juga banyak kebimbangan begitu. Dan ternyata tidak hanya berhenti di sirkah ya. Jadi setelah sirkah itu banyak transaksi dan akad-akad yang memang harus kita pahami. Tidak bisa ternyata berhenti sampai di situ saja dan harus lanjut gitu loh. Oke. Eh, terkait dengan teori materi malam ini, eh, ternyata dari muamalah itu memang tidak bisa digebyah uyah ya. Jadi maksudnya harus kita tinjau dari transaksi masing-masing. Jadi seperti contohnya tadi di Iya, menarik MLM. menarik hukum itu harus berdasarkan faktanya masing-masing karena beda fakta sedikit bisa berpotensi beda hukum. Nah, itu kan Makanya memang kalau nggak bisa secara umum gitu ya tadi ya. ya nggak bisa karena bisa jadi juga berbeda waktu sudah ada perbedaan atau perubahan. Nah, maka tidak bisa digebiah-uyah. Nah, idealnya memang Anda harus paham fakta baru menanyakan itu boleh atau tidak. Nah, juga menyampaikan faktanya seperti apa. Begitu.
Dalam dalam hal ini itu memang untuk memang yang benar-benar paham tentang hukumnya dan sebagainya itu kan masih terbatas ya. Sedangkan kalau mau tanya Ustadz Firi itu juga belum tentu langsung mendapat jawaban lah karena kesibukannya. Mungkin butuh orang-orang yang memang betul-betul mungkin tersertifikasi atau bagaimana untuk memutuskan sesuatu Ya hukum kalau ini boleh saran apa tidak. saran saya itu andanya yang harusnya paham. Maka kalau paham dasar teori itu insya Allah paham ini boleh ini enggak. Makanya kalau kita belajar fikih muamalah, insya Allah kita tidak mudah ditipu orang dan juga tidak mudah menipu orang. Begitu loh. Makanya kan masalahnya kan tidak menyempatkan waktu untuk belajar. Alasannya ngalor ngidul. Padahal apa namanya kajian opsinya juga banyak. Mau yang offline, maaf, yang mau gratis atau berbayar silahkan. Cuman memang kalau mau komprehensif, ya idealnya memang biasanya ada berbiaya. Dan itu boleh gitu loh. Jangan terus, wah ilmu agama kok dijual. Lah ya akadnya apa? Begitu kan. Nah, cuman memang belajar paling ideal itu ya offline di majelis langsung. Nah, kurang nendang toh, mesti toh kalau di online seperti itu, wong offline aja belum tentu paham kok. Tapi ya istilahnya sempatkan waktu untuk belajar itu. Jadi luangkan waktu untuk belajar bukan belajar di waktu-waktu luang gitu loh. Nah, kenapa? Karena hukumnya wajib kan. Kalau Umar bin Khattab kan menyampaikan layabi fi sukina ila man qad tafaqaha fid din. Janganlah engkau masuk ke pasar kami. Jadi dulu waktu Umar bin Khattab sudah jadi khalifah menggantikan khalifah Umar Abu Bakar, itu beliau itu mensertifikasi dulu pedagang-pedagang yang mau masuk ke pasar itu. Udah paham fikih muamalah belum? Paham fikih muamalah belum? Belum keluar, nggak boleh dagang. Nah, kalau sekarang siapa coba yang melakukan itu? Malah sibuk merangi rakyat EDW pemimpinnya, malah curhat kok. Nah, ya itu makanya kitanya yang harus paham gitu loh. Ya tinggal diluangkan waktu, cari majelisnya, bagaimanapun bentuknya. Silahkan di Solo juga alhamdulillah banyak teman-teman yang juga menyampaikan itu. Walaupun memang idealnya itu belajarnya komprehensif. Makanya bukan masalah ini jualan atau tidak. KBS itu dibuat terstruktur biar paham dasar teori. Nah, kalau enggak, jadi kalau Anda udah paham itu nyeting bisnis Anda sendiri itu insya Allah bisa. Begitu Bu Ita. Ustadz, terima kasih. Mungkin ini sebagai apa ya, Siap. shock terapi untuk lebih untuk berangkat belajar lagi begitu loh. Ternyata dipraktekkan di lapangan belum bisa Enggak mengatasi. sesimpel itu, termasuk sirkah. Sirkah itu paling riwah itu. Apalagi bisnis properti. Waduh, udah akadnya banyak, ya kan? Opsi-opsi itu. Masalahnya, urung belajar main tabrak wae gitu loh. Nah, nanti ujung-ujungnya ya bingung dewe. Begitu Bu Ita, tetap semangat ya. Ikuti terus majelis-majelisnya. Insya Allah sebenarnya kalau ada yang mau mengadakan di Solo, kami juga terbuka karena sebenarnya butuh pembelajaran yang konsisten gitu. Begitu ya? Ya semoga di Solo dengan acaranya malam ini karena juga banyak teman-teman Solo mungkin bisa nanti menjadi pemula Siap. gitu ya untuk mengawali di Solo. Oke, siap. Insya Allah nanti bisa didiskusikan. Kalau Solo Jogja kan nggak jauh toh. Iya kemarin itu iri sama sama Coach Rendra itu loh di Jogja itu kok asik-asik gitu di Solo belum gitu loh. Karena Siap. Nanti kita asikkan Solo. Ya, oke Gitu. Tat. nanti coba kita Oke, bikin matur acara-acara nuwun. solo. Oke besok Hijrah Solo ya Tat. Siap. Monggo yang berikutnya mau masuk Ya, pertanyaan lagi, Coach Renda? oh, silakan mungkin yang masuk dari Lampung dulu boleh deh, yang jauh nih. Ada Erwin Lampung. Wah, ada Bang Erwin. Siap. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen nih, udah nggak jumpa, udah lama. Siap. Ada unek-unek dikit, Tat. Oke. Jadi, anak ini kan
baru menjadi PL ya. Ada PM, PL-nya 2 orang Tat. Yang saya tanyakan, apakah boleh si pengelola ini menjadi salah satu maklar dan mendapatkan hasilnya atau fee maklar, fee marketing? Berarti syirkah ini pertanyaannya. Ya, ini Sirka, karena pengelolanya 2. Pengelolanya 2 untuk Syirkahnya syirkah apa ini? kaplingan, Tat. Enggak, maksudnya syirkah abdan, syirkah eh, bentuk Sirka ini, syirkahnya. Inan, ada pemodal sama pengelola. Semuanya pemodal pengelola. Enggak, ada 3 orang. Jadi pemodalnya 1, pengelolanya 2. Oke, berarti mudorobah ya. Ya, Misalnya mudharabah. A, B, C. Nah, A ini pengelola, B ini pengelola, dan C ini pemodal. Ya, Begitu ya. ya, Nah, mereka melakukan syirkah, namanya syirkah mudorobah. Oke, nah yaitu pengelola murni ada 2 ketemu pemodal murni C. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, misalnya A menjualkan rumahnya begitu, iya. kemudian dapat Menjadi marketing. fee marketingnya atau fee perantaranya begitu. Iya, apakah boleh? Nah, nah sekarang kan yang jadi pertanyaan, A itu masuk ke sirkahnya sebagai apa? Pengelola kan? Pengelola, ya. Nah, objeknya pengelola itu apa? Amal pengelolaan kan? Mm-mm. Yaitu sebagai business owner. Pengelola itu business owner. Maka sebenarnya objeknya dia amal pengelolaan. Sekarang saya tanya, kalau ngelola bisnis itu memang salah satu bagiannya menjualkan produk bukan? Ya, salah satunya iya. Ya pastilah. Yang namanya ngelola itu kan dari bagaimana produksi sampai ke penjualan kan. Mm-mm. Nah, kalau itu memang menjadi objek dia sebagai pengelola di dalam sirka mudorobahnya, apa dampak dari si A? Dampaknya adalah kalau sirkah kan dampaknya adalah bagi bagi Ya, hasil sip. dari Mm-mm. profit keuntungan. Maka tidak boleh A itu mendapatkan fee di luar bagi hasil. Mm. Termasuk salah satunya fee marketing kalau dia bisa jualin. Gitu loh. Kenapa? Karena kalau fee itu nggak dikasih, maka dia akan masuk menjadi profit nggak? Iya kan? Iya, iya, Iya. Maka kalau profit itu juga ada haknya B dan C nggak? ada. Iya dong. Karena kalau dia ambil oleh dirinya sendiri, maka dia mengambil harta orang lain dengan cara yang batil juga. Begitu loh. Tapi bukannya terus sirkanya batil loh ya. Mm-mm. Tapi pengemberian fee atas marketingnya itu yang tidak sah. Tapi kalau kita mendirikan marketing, membuat marketing, dan memberikan fee untuk orang lain, itu boleh ya, Tat? Boleh kan akadnya sendiri. Yang kita angkat itu sebagai ijaroh. Yaitu Mm-mm. sebagai pegawai dan memang harusnya diujroh. Maka Walaupun dia nantinya marketing keluarga kita. ya silahkan yang penting bukan orang yang di dalam sirkahnya ini. Misalnya ada si D, ini jadi pegawai, pegawai. Ini si D. Mm. Maka D itu bagian dari sirkahnya enggak? Tidak. Tidak. Maka kalau dia misalnya jadi marketingnya dan terjadi penjualan dapat fee, misalnya bukan pegawai ya, maklarnya misalnya. Itu boleh nggak dapat fee? Boleh. Nah, terus saya tanya, kalau terjadi keuntungan, boleh nggak D minta bagi hasil? Boleh. Enggak, D. tidak boleh. Tidak boleh, karena Tidak bukan boleh. implikasi akadnya. Jadi mau dapat fee makelar atau mendapatin bagi hasil? Wah, saya mau dua-duanya. Lah gimana ceritanya? Kok dua-duanya? Hmm. Karena terjadi multi akad kalau seperti itu. Termasuk saya tanya, Anda menggaji diri Anda sendiri di dalam sebuah bisnis milik Anda sendiri, itu bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Karena sudah ada bagi hasilnya. Enggak, misalnya Anda punya bisnis sendiri. Dengan misalnya buka warung bakso. Hmm. Terus Anda mau minta gaji dari bisnis Anda sendiri, bisa nggak? Nggak bisa.
Kenapa kok nggak bisa? Ya, karena hasilnya udah milik kita semua. Nah, maka sama. Kalau di dalam sirkah itu masalahnya untungnya jadi milik bersama. Maka kalau Anda mengambilnya dari sisi fee marketing, itu sebenarnya Anda mengambil bagiannya orang lain yang harusnya tidak Anda miliki sendiri. Bedanya kan kalau bisnis sendiri sama bisnis sirkah itu miliknya lebih dari satu orang. Nah, masalah keuntungan itu milik bersama. Kalau bisnis sendiri, keuntungan itu milik sendiri. Nah, Begitu, Mas kalau Arun. kalau yang ini gimana, Tat? Kalau kita sama-sama pemodal, kita sama-sama pengelola, kita bersirkah menjadi maklar menjualkan produk. Tapi di sini saya bersirkah dengan berdua membangun atau mempunyai karyawan yang digaji gitu ya. Tapi ketika saya jadi PL, saya boleh nggak jadi marketingnya juga? Ya nggak bisa, karena memang kegiatan bisnisnya itu kan menjualkan, namanya makelar kok. Mm-mm. Nah, nggak bisa dong dapat fee marketing. Fee marketing itu jadi pemasukan sirkahnya. Nanti tinggal Mm. dikurangi biayanya atau bebannya, masih ada nggak keuntungan? Kalau ada, silahkan bagi hasil. Makanya kalau dia Mm-mm. mau bersirkah, dia harus siap membagi hasil dengan pihak lain. Terus apa gunanya Mm. coba adanya sirkah kalau ada fee marketing terus diambil sendiri? Nah, contoh begini, Tat. Seandainya saya menjualkan produk punya kawan, dapat nilai 10%. Nah, saya buka perusahaan jadi pengelola 2 orang. Mendirikan marketing. Jadi dari 10% itu dibagi yang 4% untuk marketing, yang 6% untuk pengelola yang bersirkah. Nah, cuman yang saya pertanyakan, boleh nggak si pengelola ini ngambil lagi yang 4% untuk dia jadi marketing? Ya, nggak bisa kan. Jadi ada developer, terus Hmm. dengan sirkah marketing, misalnya Mm-mm. antara A sama B di Mm-mm. dalam sirkah marketingnya. Mm-mm. Terus nanti fee-nya itu berapa? 10%. Ya, Ya, dari developernya. ya. Oke, terus dapetin konsumen, Mm-mm. ya kan? Nah, terus si B yang misalnya menjualkan kepada konsumen, dia minta 4% gitu. Mm-mm. Ya nggak bisa dong, kalau dia minta 4%, maka dia mengambil bagian 10%. Saya tanya, pemasukannya sirkah marketing itu yang mana? sepuluh Si persen 10% kan? Mm-mm. Maka itu haknya A dan B atau haknya B? A dan B. Nah, kalau dia haknya B, ngapain sirkah? Gitu loh. Nah, dampak Mm-mm. sirkah itu kan biar bisnisnya jadi milik bersama toh. Ya. Makanya kalau nanti siapapun yang dapetin konsumen, baik A ataupun B, itu dia harus siap berbagi hasil. Makanya kalau dia sirkah marketingnya kok salah satunya nggak kompeten, ngapain sirkah sama dia? Berarti si pengelola nggak bisa jadi pegawai ya, Tat? Ya nggak bisa dong. Namanya pengelola itu semua amal pengelolaan. Nah, pegawai itu bagian dari pengelolaan itu. Ya, Gitu loh. paham. Iya kan? Iya, karena kan Gitu. ini kan berkaitan. Tadi katanya dibolehkan. Nah, tapi Dibolehkan pas apa? yang pengelola menjadi pegawai itu, tapi ternyata nggak boleh. Paham? Ya dari dulu kan saya nggak pernah bilang ada pegawai kok pengelola kok dibolehin jadi pegawai. Hmm, siap, siap, siap. Makanya kan kalau kayak gitu kan dia mau bagi hasil dan dia minta ujro. Nah yang jelas dong. Karena kalau pegawai itu sebagai business owner enggak? Iya. Bukan, Enggak. bukan, bukan. Pegawai. Pegawai. Bukan. Bukan. Lah kok bisa minta bagi hasil itu dasarnya apa? Ikut Nah, maka saya menjualkan. sirkah lah. Jadinya sekarang Anda sirkah atau jadi pegawai gitu loh. Objek Anda itu cuma satu. Kok bisa jadi dua akad tuh gimana ceritanya? Gitu. Cukup jelas, Tat. Mantap. Ya, padahal Nanti. Bang Erwin ini udah pernah ikut workshop sirkah 8 jam. Tapi belum tentu langsung paham ya. Maksud saya itu dampaknya seperti itu. Apalagi yang belum ikut gitu loh.
Begitu ya? Syukron, Tat. Ya, Siap, oke. sami-sami. Hmm. Mungkin Sekelas satu info pertanyaan dulu lagi, ya. Ustaz Wenda. Oke, sekelas info dulu, bentar. Siap, silahkan. Oke, buat teman-teman ya, ini kita umumin lagi bahwa insya Allah akan diadakan KBS, Kuliah Bisnis Syariah Batch 5, yang mana ini sudah diikuti 430 orang lebih ya. Dan ini kelas dimulai tanggal 30 September 2023 ya, sebentar lagi. Nah, silakan teman-teman yang belum daftar bisa segera daftar ya. Itu ada di kolom chat ya, saya kirim untuk link pendaftarannya. Teman-teman bisa hubungin langsung ke admin untuk dapat harga spesial, atau teman-teman yang memang lagi ya belum punya rezeki ya, bisa dicicil juga bisa. Dan insya Allah saya doakan rezekinya lancar, amin. Karena kita ini belajar sesuatu yang penting ya, agar nanti benar-benar bisnis teman-teman ini bukan hanya dapat cuan aja, tapi juga berkah, dapat pahala. Gitu, teman-teman. Oke, kita masuk lagi pertanyaan. Ini udah jam 21.53, kita buka satu pertanyaan lagi saja. Monggo dipilih, Tat. Ada dua Ya, pertanyaan Pak ini. Atau Anim dua-duanya? silakan. Pak Anim Pak Anin, silakan. painting, boleh, silakan. Monggo, Pak Oke, Anim. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Ustadz Firly. Sudah Siap, kenal. Mister Anim sudah sering di Iya, Facebook ya. oke. Ini saya mau nanyakan apa namanya sistem yang saya berlakukan sebenarnya sudah lama ya, ini tahun 2015 ya, 2016. Saya uh, juga pernah ya cukup lama di multilevel tahun 2004, 3 tahun setengah, cukup lama, dan uh, masih terbayang-bayang sama mantan gitu loh ya, sama mantan mantan. Jadi pada waktu di properti uh, apa namanya tidak begitu saja uh, apa namanya mindset itu dibuang ya, walaupun secara syariat sudah apa namanya putus gitu ya. Nah, yang saya mau tanyakan ini sebenarnya nuansa multi levelnya saja. Jadi gini, saya jual kabling, kemudian apa namanya saya berlakukan sistem marketing member get member ya, hanya satu level saja ya. Nah, kemudian mereka yang membeli dan kemudian mendapatkan apa namanya berupload untuk menjadi makelar, mereka berhak untuk mendapatkan fee waktu 10% kalau berupa angsuran. Jadi mereka kalau nggak ada ikatan harus harus menjadi member dulu, harus menjadi pembeli dulu untuk jadi makelar, tidak. Jadi yang mendapatkan fee, uh, yang berhak menjadi makelar atau mediator dan mendapatkan konsumen itu mendapatkan fee 10% dari angsuran yang diajak itu. Setelahnya level berikutnya tidak ada lagi. Nah, orang luar juga boleh memasarkan dan dengan fee yang sama sebenarnya. Nah, yang mau saya tanyakan ini, saya tanyakan Ya, gimana? dari konsumen ya, kemudian mereka tertarik untuk menjadi makelar, ini nuansanya ada kemiripan dengan multi level, itu yang saya rasakan ya. Dan kalau makelar pada umumnya kan tidak ada hubungan apakah mereka pembeli atau tidak peduli ya. Tapi sebagian besar memang tidak ada mod yang kita hasilkan. Jadi keberpihakan dari makelar kepada konsumen ini luar biasa karena mereka asalnya dari bagian. Nah, yang saya tanyakan,
apa namanya nuansa saya seperti ini ya, nuansa seperti ini. Saya ingin me- me- kalau dalam Islam itu kan ada halalan, ada toyiban ya, toyiban ya. Nuansa yang seperti ini, yang mirip-mirip multi level, seakan-akan tidak masih masih terinfiltrasi ya, masih terbayang-bayang dan masih ada mindset-mindset multi level ini. Bagaimana? Apakah toyib gitu tadi? Saya tanyakan bukan sekedar rambu-rambunya, tapi nuansanya seperti ini terasa seperti multi level. Bahkan ada sebutan upline downline, padahal yang nggak ada seperti itu, hanya member get member gitu. Siap. Oke. Insya Allah begitu tadi. Nanti Ya, kalau ya, ini saya kasih gambarannya di ore-orean. Ya. Jadi misalnya ada penjual, oke, kemudian ada maklar satu ketemu pembeli. Oke. Sampai sini clear, boleh. Nah, masalahnya pembeli ini akan menjadi maklar dua. Begitu kan? Apakah seperti itu, Pak Anim? Iya, Pembeli ini akan jadi maklar dua, yang mana nanti dia berpotensi mendapatkan pembeli lagi. iya, Begitu kan? iya, Nah, itu kalau selama akad yang ini sendiri dan akad ini sendiri tidak saling mengikat, boleh. Nah, yang nggak boleh pada saat pembeli ini jadi makelar dua, kok mendapatkan pembeli, terus makelar satu juga dapat, itu yang nggak boleh. Nah, itu terjadi atau tidak? tidak terjadi, sudah Nah, ya lepas. sudah, berarti aman. Nah, sebenarnya forum halal haram itu tidak berbicara toyib atau tidak, begitu loh. Karena sepengertian saya mengenai toyib itu yang baik, ya itu dari sisi zatnya. Maka kalau dia tidak melanggar syariah, maka itu halal, boleh-boleh saja. Mengenai toyibnya itu beda urusan dengan halal haramnya. Begitu. Nah, monggo tinggal dikondisikan, maka tidak tidak terjadi multi level itu. Hanya pembeli Anda kemudian mau jadi makelar. Ya, silahkan aja selama tidak disyaratkan. Oke, kalau mau jadi pembeli saya harus jadi makelar juga. Atau kalau mau jadi makelar saya harus membeli dulu. Itu juga nggak boleh. Begitu, Pak Anim. Iya, iya. Jadi itu Aman tadi ya? ya, apa namanya, toyib itu hanya apa terkait dengan zat, tidak dalam hal Ya, saya tidak mendalami masalah toyibnya karena dia kalau tidak melanggar syariah malah maka boleh. Intinya sih begitu. Ya, yang bisa dimaksud toyib itu bisa saja sih dia misalnya mohon maaf ya, misalnya mohon maaf, misalnya jadi tukang becak, terus dapat bayaran kalau becak. Ya, halal nggak halal, tapi belum tentu toyib. Maksudnya apa? Ya dia ngayuh, tenaganya banyak, begitu loh, dan belum tentu selalu dapat pelanggan. Nah, itu bisa jadi dikatakan nggak toyib juga. Yaitu nyarinya itu sampai susah payah gitu loh. Nah, itu juga saya pernah dengar kayak gitu tuh, oh ternyata halal tapi nggak toyib. Nah, atau yang mengenai zat makanan, misalnya nasi. Nasi halal nggak? Halal itu. Tapi belum tentu toyib. Karena untuk orang-orang yang misalnya gulanya tinggi dan apa-apa, itu juga nggak ideal makan nasi kalau banyak. Atau juga bahkan makan nasi pun nggak bisa gitu. Nah, itu halal nggak? Halal, tapi nggak toyib. Nah, memang diskusi saya itu hanya mengenai halal haram, mengenai toyib tidaknya, itu perlu pendalaman lebih jauh. Begitu, Pak Anim. ya Siap? Begitu? cukup cukup Cukup. Iya, cukup panjang bilang. siap. Afwan. Saya kembalikan kepada Coach Rendra karena sudah jam 10. Mungkin mohon maaf buat penanya yang lain, kita hold dulu. Insya Allah bisa kita lakukan lagi di waktu-waktu berikutnya. Begitu, Coach Rendra? Ya, oke, terima kasih Ustadz Firly, Kak Nadia yang sudah sharing-sharing di malam hari ini. Semoga berkah ya, semoga dilancarkan Amin. rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Buat teman-teman juga semoga teman-teman dimudahkan untuk benar-benar menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa yang
ingin daftar, segera daftar di link yang sudah saya share di kolom chat, yaitu bisarah.id/kuliah bisnis syariah. Di situ ada nomornya admin. Teman-teman bisa langsungin admin sekarang juga, atau juga bisa di-save dulu linknya ya teman-teman. Mari kita tutup malam hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Subhanallah. Rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nadia Waalaikumsalam warahmatullahi dan rekan-rekan yang lain. Oke. Tetap semangat. Ya. Oke.